Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ica. Selamat malam juga, Pak. Gimana, Pak, kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Walaupun agak hujan di luar, tapi nggak apa. Oke. Iya, Pak, sama di sini juga. Jadi gini, teman-teman. Di sini saya sama Pak Fajar mau berdiskusi tentang hak atas tanah sebelum Undang-Undang Pokok Agraria atau UU PA disahkan. Jadi teman-teman, Undang-Undang Pokok Agraria atau UU PA ini ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 24 September 1960, yakni merupakan peraturan pokok yang mengatur masalah keagrarian di Indonesia. Tapi sebelum itu, hukum apa yang dianut oleh masyarakat? Jadi sebelum berlakunya UU PA di Indonesia berlaku dua sistem hukum agraria, yaitu hukum agraria adat dan hukum agraria perdata barat yang disebut dengan dualisme. Saya mau tanya nih Pak, sistem hukum dualisme pada masa itu gimana sih? Nah, jadi kalau kita ngomongin hukum agraria ya tentunya jauh sebelum Belanda masuk ke Indonesia, tentunya hukum adat itu sudah ada, dan hukum adat itu tentunya mengatur berbagai hal ya yang ada di masyarakat tempat tersebut gitu. Nah, namun kemudian ketika Belanda datang sebagai penjajah gitu kan, nah seperti yang kita tahu kan yang jajah di Indonesia kan tidak hanya Belanda kan, tapi kan sebelumnya kan ada dari mana, dari Portugis misalkan, kemudian masuk Belanda, kemudian Inggris, kemudian diambil alih lagi oleh Belanda. Nah, kita tidak akan bahas yang Portugis, tetapi kita lebih ke yang dari Belanda, Inggris, kemudian kembali lagi ke Belanda. Nah, sebelumnya untuk video yang itu ya, sekedar informasi aja buat teman-teman kan sudah saya share. Nanti bisa teman-teman tonton ya, itu yang terkait dengan VOC, itu sejarahnya ada, kemudian kebijakan-kebijakannya yang diambil pada waktu itu sudah saya lampirkan sebagian. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal dualisme hukum itu. Nah, tentunya Belanda masuk ke Indonesia itu mereka juga mempersiapkan ya, maksudnya apa-apa aja yang kemudian akan diberlakukan di Indonesia, tidak terkecuali itu adalah aturan hukum. Nah, asas yang digunakan pada waktu itu namanya adalah asas konkordansi. Asas konkordansi. Nah, itu adalah asas yang menyebutkan bahwa pihak kolonial itu bisa menerapkan hukum daerahnya, ya hukum di Belanda sana, nah itu di daerah jajahannya. Nah, jadi jangan heran ketika kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW itu sama dengan BW yang ada di Belanda pada waktu itu ya. Tapi sekarang di Belanda sendiri pun sudah direvisi sebanyak beberapa kali. Nah, tapi kalau Indonesia kan belum sama sekali. Tapi sampai sekarang BW ya luar biasanya masih bisa mengikuti arus perkembangan zaman. Nah, kembali lagi tadi kebanyakan kesana kesini. Kembali ke mana? Dualisme itu tadi. Nah, ketika Belanda masuk, tentunya penerapan hukum adat dengan penerapan hukum Belanda itu saling berbenturan satu sama lain, dan tak jarang ini juga menimbulkan konflik dengan. Nah, kita tahu bahwa untuk kolonial Belanda itu terkait dengan kekuasaannya ya, tentu mereka dengan persenjataan yang lebih maju daripada bangsa kita pada waktu itu, bisa menggunakan kekuasaannya itu untuk kemudian menekan ketika ada sengketa dengan misalkan antara warga Belanda dengan kemudian sengketa dengan bangsa asli Indonesia atau penduduk pribumi. Nah, itu pasti yang digunakan adalah undang-undang dari mereka atau dari hukum baratnya. Tetapi kalau misalkan antar sesama pribumi, nah yang digunakan itu adalah hukum adatnya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga kemudian ya
menjelaskan kepada kita, karena Belanda dulu tentu bekerja sama dengan para petinggi-petinggi misalkan ya, dengan para raja misalkan. Nah, dari para raja itu kemudian mereka mungkin ada yang diberikan tanah atau ada yang mungkin merampas tanah milik raja tersebut. Nah, kemudian tanah-tanah tersebut dijual kepada golongan timur asing. Nah, Ica tahu nggak golongan timur asing itu siapa aja? Golongan timur asing itu misalnya seperti negara-negara yang non Eropa itu Arab, Tiongkok, India, dan sebagainya. Nah, itu adalah golongan timur asing. Nah, jadi jangan heran ya, kenapa ya bahkan sampai sekarang pun gitu kan, orang Arab, orang Cina, bukan Cina, sekarang nyebutnya Tionghoa. Orang Tionghoa itu tanahnya itu luas kayak gitu, karena ya dulu tanahnya itu dijual kayak gitu. Kemudian ada juga yang diberikan kepada kepala desa. Nah, tanah-tanah yang dijual ke mana? Golongan Arab, golongan Tionghoa. Nah, itu biasanya disebut sebagai tanah partikulir. Nah, terus kemudian kalau tanah-tanah yang dijual kepada kepala desa itu lebih kepada tanah perdikan. Nah, sebenarnya sama aja sih, cuman penyebutannya ya berbeda. Nah, kayak gitu. Nah, sehingga penerapan hukumnya pun akan berbeda gitu kan, ketika hukum barat diterapkan ya. Nah, tentunya hukum adat ini akan tersingkirkan kayak gitu. Nah, jadi jangan heran dulu yang namanya penarikan kayak misalkan upeti dan lain sebagainya itu bisa sangat tinggi nilainya, karena ya tidak diatur di dalam hukum barat, di hukum adat. Namun kemudian untuk proses pemberian upetinya itu kepada Belanda kan jumlahnya kan nggak sedikit, tentunya kan sangat banyak. Nah, sehingga dari para kepala desa itu ya mengenakan harga sewa tanah misalkan kepada petani itu sangat mahal. Nah, kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan karena adanya dualisme ini tentu sangat merugikan penduduk pribumi kayak gitu. Nah, jelas penduduk kolonial, pendudukan pemerintahan kolonial itu tidak mau kalah dengan pribumi kayak gitu. Tetapi pada masa itu apakah hukum adat itu mempunyai hak perlindungan, Pak, untuk tetap mengatur hukum tersebut? Ya, perlindungannya siapa yang mau ngasih perlindungan? Ketika pemerintah kerajaan sendiri pun juga tunduk pada kolonial Belanda gitu. Dan bahkan seorang raja pun ya dia tidak bisa berkutik ketika pihak kolonial itu misalkan kalau kita jual beli ya, tentunya kalau jual beli kan ada harga yang disepakati, kan bisa tawar menawar. Nah, pada saat itu tidak bisa gitu. Jadi harga ditetapkan secara sepihak oleh pihak kolonial. Nah, gitu Kak. Jadi setelah sistem dualisme ini selesai ya tadi, Pak. Yeah. Kemudian di RPS disebutkan atau menyinggung tentang domain verklaring. Domain verklaring ini apa sih, Pak? Nah, kalau yang dinamakan domain verklaring ya itu adalah sebuah pernyataan kepemilikan. Jadi gini konsepnya. Dulu ketika Inggris yang menjajah di Indonesia, yang menduduki Hindia Belanda, dia menyebutkan bahwa tanah-tanah ya itu semuanya adalah milik Ratu Inggris. Nah, karena pada waktu itu bentuk sistem hukumnya di Inggris itu seperti itu. Jadi semua tanah itu pada dasarnya adalah milik Ratu Inggris pada waktu itu. Nah, kemudian hal ini berlanjut ya ke masa kolonial Belanda gitu. Nah, kemudian dikenal dengan yang namanya domain verklaring. Nah, domain verklaring itu menyebutkan bahwa setiap tanah-tanah ya yang ada di Hindia Belanda yang mana tidak bisa dibuktikan
kepemilikannya secara sah, baik itu melalui dokumen dan lain sebagainya ya, itu adalah milik dari negara. Gitu. Nah, tentunya domain verklaring ini oleh Undang-Undang Pokok Agraria ini sebenarnya sudah dihapuskan karena ini tentu sangat merugikan bagi pribumi, masyarakat yang notabene menggunakan tanah ya, tahu menguasai tanah itu secara turun temurun. Nah, kemudian di belakangan ini ya, sudah beberapa tahun sih isunya itu terkait dengan RUU Pertanahan. Nah, di dalam RUU Pertanahan sendiri pun juga rencananya domain verklaring ini akan dihidupkan kembali. Dan tentu ini akan menjadi istilahnya ya, bisa menjadi ancaman untuk kepemilikan tanah bagi orang-orang Indonesia gitu. Karena saya berpikirnya gini, nah ketika Pak Jokowi ini gencar untuk kemudian memberikan program sertifikat tanah ya, tahu kan Ica? Iya, tahu. Nah, yang banyak itu, nah kemudian jangan-jangan itu merupakan salah satu strateginya beliau kemudian untuk nanti ya akan mengesahkan kembali terkait dengan domain verklaring. Karena gini, ketika masyarakat yang sebenarnya tidak butuh-butuh amat dengan sertifikat tanah itu kemudian dapat sertifikat ya, nah karena mungkin kebutuhan ekonomi, kemudian dia jaminkan di bank ya kan, jaminkan di bank. Oke lah kalau misalkan dia bisa melunasi kreditnya, oke kan, nggak ada masalah. Tapi kemudian bagaimana dengan mereka yang tidak bisa mengembalikan kreditnya atau melunasi kreditnya? Nah, tentunya objek yang dijaminkan ini kan akan dilelang, akan dijual, ya kan, ada orang lain untuk menutupi utang-utangnya. Nah, coba kita lihat sekarang bahwa orang Indonesia kan selama ini ya itu dikenal sebagai negara yang agraris gitu. Tapi nggak tahu sekarang masih agraris apa enggak, karena kan sawah-sawahnya sudah berubah jadi perumahan, ya kan dekat kampus itu kan sudah berubah, kemudian hutan-hutan sudah ditebangi dan lain sebagainya. Nah, gitu. Nah, kembali lagi ke yang tadi sertifikat tadi gitu ya. Nah, masyarakat yang hidupnya itu bergantung dari tanah ya, lalu mereka akan kerja apa gitu? Akan makan dari mana, dapat uang dari mana, sementara mereka tidak punya lahan untuk digarap. Nah, jalan satu-satunya adalah pasti mereka akan menjadi buruh pabrik. Nah, kayak gitu. Tentunya kan gelar Indonesia sebagai negara agraris itu kan sebentar lagi kan akan hilang, diganti menjadi negara industri kayak gitu. Nah, tentunya hal ini pun akan menimbulkan permasalahan baru lagi kan, karena permasalahan terkait dengan ketenagakerjaan sampai sekarang juga belum selesai, terkait dengan upah, PHK dan lain sebagainya. Apalagi UMR kan isu-isu yang selalu hangat di setiap tahunnya kan gitu. Nah gitu, itu tadi kita bahas domain verklaring ya. Nah kayak gitu itu domain verklaring itu. Nah nanti kalau misalkan itu benar-benar disahkan kembali, wah ini kita kembali ke era kolonial sekarang. Jadi nanti negara akan begitu powerful dengan tanah-tanahnya, gitu kan. Mungkin bisa jadi yang hutan-hutan yang jadi hutan lindung itu akan dihabisi juga, gitu. Padahal kan fungsi hutan bagi kita kan sangat penting sekali kan, sebagai paru-paru dunia. Iya, betul. Nah, itu yang terkait dengan domain verklaring. Tapi ada sih dalam undang-undang terutama tentang keagrarian ini bisa nggak sih Pak undang-undang itu melindungi tanah-tanah, apalagi dari isu ancaman domain verklaring ini akan diangkat kembali sistemnya. Oke, saya tangkap intinya. Jadi
gini, kalau misalkan pertanyaanmu ada gak sih misalkan payung hukum yang bisa melindungi ya tanah-tanah dari penyebab ya, tentunya kalau orang-orang yang sudah memiliki sertifikat hak milik ya itu ya aman lah istilahnya. Tetapi bagaimana dengan tanah-tanah adat ya, tanah-tanah hak ulayat yang mana tidak ada dasar hukumnya kayak gitu. Apa dasar hukum secara formal itu kan nggak ada, hanya dari turun temurun aja yang diturunkan dari generasi ke generasi kayak gitu. Nah, sebenarnya ada rancangan undang-undang yang mengatur tentang itu, tapi sampai sekarang itu belum disahkan atau bahkan belum dibahas sama sekali. Ya dibahas, tetapi pembahasannya itu akan selalu stuck, akan selalu berhenti karena ini kan bertentangan dengan kepentingan perusahaan gitu kan. Banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin berpesan untuk memperlama atau kemudian menjegal rancangan undang-undang terkait dengan masyarakat adat ini tadi gitu. Masyarakat hukum adat ini. Jadi mungkin nggak sih Pak sasarannya itu adalah tanah-tanah milik adat? Ya, karena gini, tanah-tanah adat ya itu yang kebanyakan ya, apalagi yang berada di sekitar hutan itu memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa melimpah. Bisa jadi ya sawitnya, kemudian di dalamnya ternyata ada tambang minyak, kemudian ada emasnya. Nah, kayak gitu. Sebenarnya dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan tanah adat itu juga seiring dan sejalan dengan kelestarian hutan-hutan yang ada di Indonesia. Kayak gitu. Ini bukan hanya hutan aja, tetapi juga di bidang kelautan, kemudian di pesisir itu juga akan sangat berdampak sekali gitu. Pak, saya jadi berpikir masyarakat itu bisa nggak tetap kayak mempertahankan haknya. Dia udah bertinggal di situ tapi belum punya dasar hukum, misalnya di masyarakat adat, tapi dia mau mempertahankan hak atas tanah miliknya di situ. Ya, bisa ya. Sebenarnya sekarang pun mereka tuh bisa gitu loh, yang dengan dasar konstitusi, tapi kemudian aturan di bawahnya itu yang nggak ada, itu yang membuat mereka menjadi lemah. Di konstitusi mereka dilindungi, hak-hak asli bangsa Indonesia dilindungi oleh konstitusi, tetapi kemudian aturan yang diturunkan ya dari konstitusi itu sampai sekarang pun belum ada, sehingga posisi tawar mereka pun sangat lemah. Jadi ya jangan heran sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian bersengketa atau kemudian bermasalah dengan masyarakat hukum adat. Nah, tadi kita kan sudah bahas sistem hukum dualisme dan domain perklaring tadi ya Pak. Sekarang masuk ke pembahasan utamanya, yaitu hak atas tanah sebelum UU PA disahkan. Hak atas tanah pada masa waktu itu seperti apa? Seperti apa Pak gambarannya? Nah, jadi kalau sekarang kita mengenal yang namanya hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, kemudian dan lain sebagainya itu ya sebenarnya hampir sama, cuman kemudian untuk pengaturannya itu akan sedikit berbeda. Nah, yang pertama itu ada yang namanya hak eigendom. Ya, hak eigendom itu bisa diibaratkan sama seperti hak milik ya. Ini adalah hak terkuat terpenuh ya, yang bisa dihaki oleh masyarakat. Nah, kemudian yang kedua itu ada hak obstal. Hak obstal itu seperti halnya hak guna bangunan atau HGB. Kemudian hak erfak itu adalah hak guna usaha. Nah, coba kita bahas dari awal dulu yang hak eigendom tadi. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam slide ya.
Di situ disebutkan bahwa dalam pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa hak gendong adalah hak untuk menikmati suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak orang lain. Kesemuanya itu tidak mengurangi akan pencabutan atas kebendaan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi. Nah, kalau dari pengertiannya ya, hampir sama sih dengan pengertian hak milik. Hanya saja ini berada di era kolonial. Nah, dan sampai sekarang pun sebenarnya hak lama itu masih tetap berlaku ya, tetapi kemudian dengan adanya konversi, maka tanah-tanah hak eigendom itu harus dikonversi menjadi hak milik. Nah, nanti kalau prosedurnya, nah nanti akan ada sendiri gitu kan, karena nanti berkaitan dengan pendaftaran, dan nanti akan ada materi tersendiri terkait dengan itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah hak opstal. Ya, hak opstal adalah suatu hak kebendaan zaklik recht untuk mempunyai rumah-rumah, bangunan-bangunan dan tanaman di atas tanah milik orang lain. Hak opstal menurut pasal 711 KUH Perdata merupakan hak numpang karang, yaitu suatu hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan-bangunan dan penanaman di atas karangan orang lain. Bagi pemegang hak opstal mempunyai kewajiban antara lain: 1. Membayar canon atau uang yang wajib dibayar pemegang hak opstal setiap tahunnya kepada negara. Yang kedua, memelihara tanah opstal itu sebaik-baiknya. Yang ketiga, opstaler dapat membebani haknya kepada hipotik. Nah, hipotik itu kalau sekarang mungkin hampir sama kayak jaminan di bank. Kemudian opstaler yang keempat, opstaler dapat membebani tanah itu dengan pembebanan perkarangan selama hak opstal itu berjalan. Opstaler dapat mengasingkan hak opstal itu kepada orang lain. Jadi kalau hak opstal itu ya, jadi misalkan ini ada tanah, nah kemudian tanahnya ini maksudnya tanah hak milik ya, hak eigendom misalkan, kemudian disewa oleh orang lain. Nah, kemudian haknya ini ditumpui dengan hak opstal. Nah, jadi di atasnya itu ada yang namanya hak opstal. Kemudian untuk mendirikan bangunan-bangunan atau kemudian menggunakan bangunan yang ada di atasnya. Nah, itu hampir sama dengan hak guna bangunan. Nah, kalau nggak salah yang ada hak HGB-nya kalau di Kediri itu di Jalan Doho itu kan banyak sekali ruko-ruko. Nah, sepertinya itu semuanya adalah HGB. Nah, kayak gitu. Nah, itu terkait dengan hak opstal. Nah, kemudian terkait dengan hak erfak ya. Hak erfak menurut pasal 720 KUH Perdata adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain dengan kewajiban akan membayar upeti tahunan kepada si pemilik sebagai pengakuan akan kepemilikannya baik berupa uang maupun pendapatan lainnya. Nah, kalau hak erfak ini adalah hak guna usaha. Jadi hak yang digunakan untuk mengusahakan tanah-tanah yang menjadi milik orang lain gitu. Misalkan digunakan untuk sawah, kemudian perkebunan dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan hak erfak. Ini ada persamaan dengan itu ya Pak, hak opstal. Nah, beda. Kalau hak opstal itu sebenarnya lebih ke banyak ke bangunannya. Jadi kalau hak erfak itu kayak tanah kosong. Itu lebih ya tanah yang memang digunakan untuk usaha-usaha yang berbau tanah ya pertanahan, terkait dengan pertanahan lah, kayak sawah, ladang, kebun ya. Nah, yang biasanya banyak menjadi sorotan itu adalah sawit biasanya. Kalau sawit itu biasanya sih HGU untuk tanah-tanahnya. Nah, kadang permasalahannya adalah ketika perpanjangan. Nah, tapi untuk hal ini kita bahas di
hak atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi ini hak-hak sebelum UU PA ini kan hanya sekedar mengenalkan saja kepada teman-teman, tidak usah pelajari terlalu dalam kecuali teman-teman punya penelitian terkait dengan itu. Nah, oke, saya lanjutkan. Tadi terakhir hak respek sudah ya. Nah, yang terakhir adalah hak van Gebruik. Menurut pasal 756 KUH Perdata, res van Gebruik adalah suatu hak kebendaan dengan mana seseorang diperbolehkan menarik segala hasil dari sesuatu kebendaan milik orang lain, sehingga seolah-olah dia sendiri pemilik kebendaan itu dan dengan kewajiban memeliharanya. Nah, jadi seseorang itu nyewa tanah, kemudian tanahnya yang disewa itu disewakan lagi kepada orang lain. Nah, intinya seperti itu. Nah, karena disewakan, jadi mereka si penyewa yang pertama tadi ini ya bebas untuk kemudian menggunakan tanahnya. Tetapi kemudian kalau sekarang ya, kalau di atas tanah yang baru ini saya rasa itu tidak ada yang akan berbeda. Nah gitu Cak tadi terkait dengan hak atas tanah sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria. Ya ini hanya sekedar pengenalan aja kepada teman-teman ya yang melihat video ini. Nah nanti yang sebenarnya harus dipelajari lebih mendalam itu adalah hak atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, gimana teman-teman? Ternyata banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan pada malam ini. Di antaranya tadi kita membahas sistem dualisme, di mana hak atas tanah ini dikuasai oleh Belanda, namun di sisi lain juga berlakunya hukum adat oleh masyarakat pribumi, di mana ternyata hal tersebut menimbulkan konflik. Kemudian disusul atau dinyatakan pula oleh Belanda bahwa semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu miliknya, maka tanah itu adalah hak eigendom atau negara. Ya, ini disebut lagi yang dijelaskan oleh Pak Fajar, domain verklaring. Kemudian hak-hak atas tanah yang berlaku atau yang kita kenal sebagai hak atas tanah barat, diantaranya tadi adalah hak eigendom, hak erfak, hak opstal, dan hak gebruik. Jadi teman-teman segitu dulu diskusi kami hari ini. Semoga diskusi kali ini dapat tetap berlanjut, berkembang, dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi terima kasih untuk Pak Fajar atas materi yang sangat bermanfaat hari ini. Ya, semoga diskusi ini bisa berlanjut lagi ya Pak. Oh ya tentu, harus kita lanjutkan ini. Ya terima kasih ya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.